Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa untuk sahabat sejati semua. Semoga pagi ini dalam kondisi sehat walafiat, sehat lahir batin, dalam keadaan iman dan Islam, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya ingin sedikit berbagi tentang karakteristik atau kebiasaan para pengamal zikir. Ada sementara orang yang ketika sudah belajar zikir, kemudian dia menempatkan dirinya secara eksklusif. Dalam arti dia membatasi dirinya dalam pergaulan di masyarakat, pergaulan di dalam keluarga, pergaulan di kantor, dan lain sebagainya. Mereka beralasan bahwa mereka harus berbeda dan membedakan diri dari orang kebanyakan karena dia sudah mengamalkan zikir. Dari satu sisi, itu boleh jadi benar bahwa seorang pengamal zikir harus berbeda, dalam arti dia harus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sedang atau sudah belajar hati, sehingga kemudian dia menjadi berbeda dari orang kebanyakan dalam hal menjaga perilaku, menjaga ucapan, menjaga pandangan, menjaga pendengaran. Seorang pengamal zikir harus menjaga perilakunya dan menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang sudah diajari, dididik untuk berperilaku dengan baik. Kemudian juga seorang pengamal zikir harus berbeda dalam hal ucapannya, karena dalam zikir dia sudah dididik untuk menjaga lisannya agar hanya kata-kata yang baik saja yang keluar dari lisannya, hanya kata-kata yang santun saja yang terucap, hanya nasihat dan kebaikan yang bermanfaat saja yang kemudian terucap dari mulutnya. Kemudian juga ahli zikir harus berbeda dalam memandang sesuatu. Ahli zikir dilatih untuk bisa memandang secara objektif, tidak sebelah mata, tidak pandang bulu, adil. Kemudian juga memandang segala sesuatu dari berbagai sudut dan perspektif, dan juga tentu dengan pandangan Allah. Dalam arti dia tidak hanya melihat seseorang atau suatu kejadian hanya dari satu sisi, kemudian dia memvonis sesuatu itu berdasarkan pandangan matanya yang terbatas. Seorang ahli zikir harus bisa melihat jauh ke belakang, jauh ke dalam apa yang dia lihat, apa yang kemudian hal yang Allah ajarkan dari sebuah kejadian tersebut. Seperti itu memang seharusnya ahli zikir, tapi ada hal lain yang ingin saya sampaikan juga, bahwa ada yang pengamal zikir menjaga eksklusivismenya justru dalam artian yang kurang positif. Dia membatasi dirinya dengan pergaulan atau bahkan dengan sesama ikhwan karena dia sudah merasa senior, karena sudah merasa ustadz, karena sudah merasa dia yang sudah baik dan tidak lagi selepel dengan orang lain. Nah, ini yang tidak boleh, karena dalam zikir tidak ada level, tidak ada kelas, tidak ada hal-hal yang membatasi pengamal zikir untuk bergaul dengan orang lain, apalagi dengan sesama ikhwan. Kemudian juga ahli zikir harus bisa menempatkan diri
atau berbeda, hanya ingin dilihat berbeda, kemudian menampilkan hal-hal yang tidak lazim di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan atau di keluarga. Misal, karena kemudian dia mengaku sebagai pengamal zikir, aksesoris dan segala macamnya dia tunjukkan hanya untuk tampil beda. Tidak salah mungkin, tapi ketika ahli zikir atau pengamal zikir kemudian tampil eksklusif, membedakan diri dengan lingkungan, ini merupakan satu fenomena yang akan menimbulkan pertanyaan, apakah demikian zikir mengajarkan? Sementara seorang pengamal zikir yang sudah benar justru adalah orang yang sangat supel, orang yang sangat pandai bergaul, orang yang sangat humanis. Karena seperti yang kemarin saya dapatkan juga refreshingnya dari Pangresa Aba, bahwa seorang pengamal zikir yang sudah beres, yang sudah selesai dengan urusan-urusan pribadinya, dengan permasalahan-permasalahan pribadinya, baik itu secara pikiran, baik itu pun secara hati, maka justru seorang pengamal zikir akan tampil sebagai orang yang sangat humanis, orang yang sangat ingin bersosialisasi untuk memberikan manfaat kepada lingkungan dan sesamanya. Jadi kemudian bukan berarti pengamal zikir itu harus diam di rumah, ingin didatangi oleh orang lain untuk dimintai nasihat dan lain sebagainya. Justru tidak demikian. Seorang pengamal zikir akan sangat senang bergaul dengan orang lain karena dia ingin bermanfaat bagi orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Seorang pengamal zikir yang sudah selesai dengan urusan pribadinya kemudian akan menularkan maslahat, menularkan ketenangan dalam dirinya kepada orang lain, menularkan kesabaran yang dia dapat dari pengamalan zikirnya kepada sesamanya, kemudian menularkan ilmunya, menularkan pengalamannya, menularkan berbagai aspek positif yang dia dapat dari zikir itu kepada lingkungannya, wabil khusus kepada ikhwan lainnya. Jadi kalau kemudian kita sudah merasa mengamalkan zikir tapi justru kita tampil eksklusif, kita hanya ingin dihormati, kita hanya ingin didatangi, kita hanya ingin disalami orang banyak, kita hanya ingin dihormat, artinya masih ada permasalahan di dalam diri kita. Orang yang masih ingin dihormati artinya dia belum yakin sepenuhnya bahwa zikir sudah menjadikannya terhormat. Orang yang hanya ingin dipuji artinya dia tidak yakin bahwa Allah lah yang sebenarnya maha terpuji. Dirinya tidak merasa terpuji dan perlu dipuji hanya karena dia sudah mengamalkan zikir. Jadi ini sangat unik, sangat menarik dan sangat sesuatu yang harus kita hati-hati, karena jebakan-jebakan seperti itu, jebakan-jebakan ego, jebakan-jebakan kesombongan, jebakan-jebakan merasa diri sudah menjadi pengamal zikir, sudah menjadi ustadz, sudah menjadi lebih baik dari orang lain. Justru itulah sebenarnya yang menjadi hijab kita untuk menjadi pengamal zikir yang sesungguhnya. Justru ketika kita belajar zikir, lintasan-lintasan negatif seperti itu akan sangat mudah terbaca, akan sangat mudah terasa dan terlihat oleh hati kita bahwa kita harusnya tidak seperti itu, untuk kemudian segera kita memperbaikinya. Kemudian ketika kita justru memperturutkannya, artinya zikir kita masih ada yang harus diperbaiki. Dan itu ada sesuatu yang normal sebenarnya, sesuatu yang wajar ketika kemudian hati kita sudah sedemikian ditata sehingga lintasan-lintasan itu akan lebih nyata terlihat, lebih mudah dikenali, dan lebih mudah untuk kita bisa mengendalikannya.
Jangan lantas justru ketika terlihat bahwa ketika kita sudah mengamalkan zikir kemudian kita merasa lebih baik, kita ikuti keinginan itu. Kita merasa hebat, kita merasa sudah senior dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Justru ketika sifat itu masih ada dalam diri kita, artinya kita belum menjadi pengamal zikir yang berhasil dalam tanda kutip. Bagaimana cara dan belajarnya? Caranya adalah bergaul dengan sesama ikhwan saja dulu. Mungkin kalau dengan orang lain yang berbeda dengan pemahaman kita akan susah. Kita akan agak kesulitan ketika kemudian ada pertanyaan, ada perbedaan pendapat, ada kemudian sesuatu yang berbeda dengan kita. Tapi dengan sesama ikhwan tuh aneh kalau kemudian kita saling diam, kemudian kita saling membatasi diri. Meskipun kita satu majelis, tapi kemudian yang satu bergerombol dengan kelompoknya, yang satu hanya duduk dengan orang yang dikenalnya, sementara orang-orang ikhwan lain yang dia tidak kenal, yang di luar orang yang dia biasa bergaul, kemudian seolah-olah orang asing. Padahal sejatinya talqinan zikir, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat pemersatu. Jadi ketika kita sudah di suatu majelis, itu merupakan sebuah keluarga besar yang harus kita sapa semua, yang harus kita tegur semua, yang harus kita ajak bicara, yang harus kita kasih penjelasan jika mereka bertanya. Kemudian kalaupun mereka tidak bertanya, seyogianya kemudian ketika kita bisa mendekati sesama ikhwan ini untuk bertanya apa kendalanya, bagaimana solusinya, dan lain sebagainya. Karena dengan seperti itulah kemudian komunikasi akan terjalin, kemudian rasa juga akan terjalin, kemudian chemistry juga akan terjalin, sehingga kemudian terjadi vibrasi dari satu orang pengamal zikir ke pengamal zikir lainnya. Dan itulah sebenarnya proses yang mempercepat pertumbuhan dan kedewasaan rohani seorang pengamal zikir. Dan pelajaran ini bukan pelajaran yang bisa segera selesai. Pelajaran ini akan terus berlangsung sepanjang kita mengaku pengamal zikir. Ketika level pemahaman zikir kita naik, ketika pemahaman ruhaniyah kita naik, maka tuntutan untuk lebih paham, bukan hanya dengan dirinya tapi juga dengan orang lain, merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga dan sangat menarik untuk kita ikuti. Maka dari itu, mari kita belajar untuk menjadi pengamal zikir yang baik, bahwa sekali lagi seorang pengamal zikir tidak harus tampil eksklusif, tidak harus kemudian ingin tampil berbeda, tidak harus kemudian membedakan diri dari orang lain. Justru kita para pengamal zikir harus tampil di tengah-tengah umat sebagai pembaharu, sebagai inovator, sebagai orang yang menjadi penggerak baik dalam lingkungan kecil seperti di keluarga, di majelis, terlebih di masyarakat. Itu adalah pengamal zikir, dan itu adalah sebuah atau salah satu bukti, salah satu ciri bahwa zikir kita sudah berbuah, bahwa buah zikir menghilangkan ego, menghilangkan keakuan, menghilangkan eksklusivisme, karena kita memandang semua orang sama di sisi Allah kecuali akhlaknya. Dengan itulah kemudian kita lebih arif, lebih bijaksana, dan lebih bisa menempatkan diri kita baik di tengah keluarga, di tengah lingkungan, dan di tengah-tengah saudara-saudara kita sama pengamal zikir. Semoga ini menjadi awal bagi kita untuk menemukan kebaikan-kebaikan yang terus kita gali dari pengamalan zikir ini, dan semoga pula ini menjadi pelajaran yang berharga bagi saya khususnya dan bagi saudara-saudara semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.